Pembacaan Alkitab tanggal 25 Oktober tahun 2024, hari ke-299. Yeremia pasal 26. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku, supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya, aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu, untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu, kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan, dan berkata kepada kumpulan rakyat itu katanya, Mika orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibrani pasal 7. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan juga tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini
termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Tema minggu ini, iman yang melihat. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Yeremia pasal 26 ayat 12 sampai dengan 24. Yeremia berbicara dengan penuh keberanian di hadapan para pemimpin dan rakyat Yerusalem, mempertahankan bahwa ia berbicara atas nama Tuhan, bukan karena kehendaknya sendiri. Meski diancam hukuman mati, Yeremia tetap setia pada tugasnya sebagai nabi. Pada akhirnya, para pemimpin dan rakyat terpengaruh oleh pesan Yeremia dan menyelamatkannya dari ancaman eksekusi. Bagian ini menekankan bahwa iman yang sejati melihat jauh melampaui ancaman atau situasi fisik, memfokuskan diri pada misi yang telah diberikan oleh Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur ini adalah nyanyian tentang pemulihan yang membawa sukacita besar. Pemazmur menceritakan pengalaman umat Israel ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, dan mereka kembali dari pembuangan dengan sukacita yang luar biasa. Ini adalah penggambaran iman yang melihat pengharapan di tengah situasi sulit. Bahkan ketika mereka menabur dengan air mata, mereka menuai dengan sorak-sorai. Iman yang sejati menatap pemulihan yang Tuhan janjikan, meskipun keadaan sekarang tampak berat. Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai dengan 22. Penulis surat Ibrani berbicara tentang perubahan besar dalam sistem imamat, yaitu beralih dari imamat Lewi ke imamat yang lebih sempurna dalam Kristus. Kristus adalah imam besar yang kekal menurut tatanan Melkisedek, yang tidak bergantung pada garis keturunan manusia, tetapi pada kekekalan dan janji Tuhan. Iman yang melihat melampaui sistem lama dan hukum, melihat kepada Yesus sebagai pusat keselamatan yang lebih baik, yang menjamin hubungan yang kekal antara manusia dan Tuhan. Renungan. Dalam Yeremia pasal 26 ayat 12 sampai dengan 24. Iman yang sejati mampu melihat bahwa kebenaran harus ditegakkan, meski ada ancaman atau bahaya yang menghampiri. Yeremia dengan penuh keberanian berbicara atas nama Tuhan, meskipun nyawanya dipertaruhkan. Kemudian dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6, iman yang melihat adalah iman yang percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Bahkan, ketika kita berada di masa-masa sulit, iman membuat kita menatap masa depan dengan harapan dan percaya bahwa Tuhan akan membawa sukacita. Dan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai dengan 22, iman yang sejati melihat bahwa keselamatan kita tidak tergantung pada sistem lama, tetapi pada janji kekal yang diberikan melalui Kristus. Kristus adalah imam besar yang lebih sempurna dan kekal, yang memampukan kita untuk berhubungan dengan Tuhan secara langsung dan sempurna. Refleksi. Apakah kita memiliki iman yang tetap teguh dan berani menyuarakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah ancaman atau tantangan dalam hidup?
bagaimana kita dapat mengembangkan iman yang tetap teguh, bahkan ketika menghadapi ancaman atau penolakan dari dunia. Dalam Yeremia pasal 26 ayat 12 sampai dengan 24, Yeremia mencontohkan keberanian dalam iman, menghadapi ancaman dengan tetap berpegang pada kebenaran yang Tuhan telah berikan kepadanya. Apakah kita tetap percaya pada pemulihan dan karya Tuhan dalam hidup kita? Meski saat ini kita mungkin sedang mengalami kesulitan, apakah kita memiliki iman yang kuat, yang tetap berpengharapan pada pemulihan dan berkat Tuhan, meski saat ini kita mungkin berada dalam masa penaburan yang sulit? Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6 mengatakan, meskipun kita mungkin menabur dengan air mata, iman mengajarkan bahwa kita akan menuai dengan sorak-sorai. Apakah kita hidup dengan iman yang menatap kepada Kristus sebagai imam besar yang membawa kita kepada keselamatan kekal? Bagaimana iman kita terfokus pada karya Kristus sebagai pusat keselamatan kita? Dan bagaimana kita bisa hidup dengan keyakinan penuh dalam janji-janji Allah? Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai dengan 22 dikisahkan bahwa Yesus sebagai imam besar yang kekal mengingatkan kita bahwa iman melihat kepada hubungan kekal yang telah Tuhan bangun dengan kita melalui Kristus. Kesimpulan. Tema iman yang melihat menekankan bahwa iman yang sejati mampu melihat melampaui ancaman, penderitaan, dan sistem duniawi. Yeremia pasal 26 ayat 12 sampai dengan 24 mengajarkan keberanian dalam iman untuk tetap setia menyuarakan kebenaran Tuhan meski ada ancaman. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6 menggambarkan iman yang melihat pemulihan Tuhan. Percaya bahwa sukacita akan datang meski saat ini kita mungkin sedang dalam kesulitan. Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai dengan 22 menunjukkan bahwa iman yang sejati melihat kepada Yesus sebagai imam besar kekal, yang memampukan kita untuk berhubungan dengan Tuhan melalui janji keselamatan yang sempurna. Iman yang melihat adalah iman yang memandang kepada janji-janji Tuhan, percaya kepada pemulihan yang akan datang, dan berani menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu setia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki iman yang tidak hanya melihat situasi saat ini, tetapi juga menatap kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.